Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun heulanya nami Ibu Dr. Anda Hera Sri Mudakir MPD. Nomor induk pegawai NIP Ibu 1965 10151993 03 2004. NIP ini Ibu tuliskan jika suatu waktu sekretaris ataupun siapapun di kelas yang membutuhkannya. Tugas Ibu di MAN 1 Garut adalah mengajar di kelas 10 MIPA. Ibu mengajarkan tentang matematika peminatan. Kita istilahkan dengan matan. Jangan mantan ya, karena mantan mah bekas. Kalau matan dalam bahasa Arab maknanya adalah isi. Upami di kelas 12 IPS, Ibu ngawulang matematika wajib. Urang singkat we janten majib. Sajabiti ngawulang, Ibu oge kapapancenan janten komisi disiplin sareng janten wali kelas di 10 MIPA 2. Rorompok Ibu di daerah Muara Sanding. Upami aya kaperyogian, mangga insyaallah tiasa tepang. Mung upami tiasa keneh di sakola mah di sakola we nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sekarang untuk masuk ke matematika peminatan, matan. Materi ini khusus di kelas 10 MIPA, 11 MIPA, dan 12 MIPA. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di semester 1 ini? Di semester 1, kita hanya membahas satu bab saja, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Materi ini meliputi 1, kita membahas tentang kontekstual sebagai pengantar, kemudian nanti diarahkan untuk masuk ke fungsi eksponen, masuk ke fungsi logaritma, masuk ke persamaan eksponen, persamaan logaritma, pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan logaritma, dan kemudian akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita membahas antara nomor 1 dan nomor 8, maka kita akan melihat bahwa fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma ini sebenarnya berangkat dari kehidupan kita sehari-hari dan akan diakhiri dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Yang utama, siap mental, fisik, dan psikis. Juga ketekunan, semangat, dan sikap belajar yang pantang menyerah, punya niat ingin tahu dan ingin bisa, serta mengandalkan kekuatan doa. Selain itu, siap bekerja sama dengan gurunya. Kalian siap belajar, Ibu juga insya Allah siap mengajar. Kalian siap dididik, Ibu juga insya Allah siap mendidik. Buku sumber, silahkan cari buku yang memuat materi yang akan dibahas. Di perpustakaan banyak, karena secara umum matematika ini konsepnya tidak banyak berubah. Atau bolehkah juga kalian memanfaatkan internet. Buku catatan, buku tulis sebaiknya ada 2. Satu untuk catatan, satu lagi untuk latihan. Ya, kenapa harus dipisah? Supaya enak. Ketika kalian butuh buku catatan untuk mengerjakan soal di buku latihan, tidak akan dibuka buku. Jadi lihat buku latihan ada di sebelah halaman belakang, catatan di depan, hayo dibuka buku. Kalau gitu mah catatan di depan, latihannya di hadapan kita. Kemudian siapkan juga buku millimeter block karena kita akan menggambar fungsi untuk eksponen dan logaritma. Kemudian bawa juga mungkin nanti dibutuhkan alat tulis termasuk di dalamnya potlot warna. Nah,
Kita akan masuk sekarang ke apersepsi ya. Apersepsi ini gunanya adalah untuk mengingat kembali, memanggil kembali materi-materi yang telah kalian bahas di MTS ataupun di SMP. Ya. Nah, pernah dengar kan istilah fungsi, persamaan atau pertidaksamaan? Nah, pikirkan dulu ya, beberapa saat pikirkan dulu. Coba tulis apa yang kalian pahami tentang fungsi. Boleh dengan bahasamu sendiri atau juga dengan contoh. Apa yang dimaksud dengan persamaan, coba tulis. Atau pertidaksamaan itu juga yang bagaimana. Nah, kalau sudah, boleh diakurkan ya. Nah ini, fungsi adalah pemetaan setiap anggota suatu himpunan atau kita sebut domain ke anggota himpunan yang lain, kodomain. Ya, domain ini adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, bukan daerah lawan. Hati-hati, karena tidak sedang berantem. Jadi domain daerah asal, kodomain daerah kawan. Fungsi dapat digambarkan dengan diagram panah atau juga simbol. Ini diagram panahnya, ya. Biasanya ditulis di sini ada fungsi X atau fx di sini ya. Ini dari X menuju fx atau menuju Y dan seterusnya. Dengan simbol kita tuliskan menjadi fx adalah semua anggota dari X ini dipetakan ke Y. Dibaca fungsi fx memetakan setiap nilai X dengan nilai fx-nya atau sama dengan Y-nya. Contoh, fx sama dengan 5x ditambah 6. Persamaan merupakan kalimat matematika terbuka yang memuat tanda sama dengan. Contoh, perhatikan. Di sini fx, di sini y. Pada dasarnya sama saja. Ini fungsi dari x. Yang hasilnya adalah berupa nilai-nilai y, biasanya begitu. Maka boleh saja dituliskan menjadi y sama dengan 5x ditambah 6. Nah, hilangkan. Persamaan itu adalah kalimat matematika terbuka. Kalau terbuka itu berarti ada variabelnya. Siapa variabelnya? Di sini X dan Y sebagai variabel. X-nya berapa? Maka Y-nya akan ditemukan. Nanti X-nya ganti, Y-nya juga ganti lagi. Karena nilai Y tergantung kepada X. Ini disebut dengan persamaan dengan dua variabel. Pertidaksamaan itu merupakan kalimat matematika terbuka yang memuat tanda tidak sama dengan. Contohnya yang tadi saja, hanya tandanya tidak sama dengan. Ada yang lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Gitu ya. Nah, gitu. Itu Ibu mengingatkan saja dulu pada kalian. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama di semester 1. Ini belum nyampe ke fungsi eksponen, belum. Ibu hanya akan mengantarkan kalian untuk memahami bahwa fungsi eksponen itu sebetulnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita ambil contoh. Konteks satunya tentang hierarki atau silsilah keluarga. Kalau di dalam kelas, mesti ibu akan meminta salah seorang dari kalian yang tahu nama ibu dan bapaknya, ya. Yang kedua, siapa yang masih ingat nama nenek kakek dari kedua orang tua? Yang ketiga, siapa yang tahu nama orang tua dari nenek dan kakek? Kalau di bahasa Sunda namanya uyut gitu ya. Jadi ini ibu bapak, terus nenek kakek, terus uyutnya dari mama dan bapak kalian gitu. Nah, karena sekarang mah kondisinya kalian di rumah, kalau tidak tahu kalian boleh tanya ke orang tuamu. Pertama, kalian tahu persis nama ibu bapakmu? Yang kedua, coba tanya nama nenek dan kakek baik dari ibu maupun bapak. Kalau masih mau lebih baik lagi,
Cari, tanyakan nama dari uyutmu, baik dari mama ataupun dari bapak. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan nama-nama dari sepuh-sepuh kalian, ibu, bapak, nenek, kakek, dan uyut-uyutnya, maka buatlah skema yang menggambarkan silsilah keluargamu. Kalau kalian perhatikan dengan baik, maka pada setiap tingkatan kalian akan mendapatkan bilangan yang sangat menarik. Coba lihat dengan baik, adakah hal yang menarik dari skema yang kalian buat itu? Nanti kalian akan bisa menuliskannya dalam bentuk simbol matematika. Nah, simbol matematika itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya fungsi eksponen khusus untuk hierarki atau silsilah keluarga. Ya, kalau konteks 1 sudah selesai, kalian lakukan langsung konteks yang kedua. Yang gampang, ibu meminta kalian untuk menyobek kertas saja. Siapkan selembar kertas ya, yang rapi, yang teratur. Misalnya berbentuk persegi panjang. Kemudian lipat 2 dengan sama besar. Nah, bagian yang terlipat di tengah itu merupakan garis simetrinya. Sobek di situ. Berarti kalian mendapatkan 2 bagian sama besar. Tuliskan bagiannya. Yang satu bagian berapa, yang satu bagian lagi berapa. Nah, yang satu bagian kalian simpan, yang satunya lagi kalian sobek. Sobek lagi bagi 2. Tulis lagi bagiannya. Yang sebagian disimpan, yang sebagiannya disobek lagi. Terus saja begitu. Sampai nanti kalian memperoleh bagian kertas terkecil yang akan disobek. Nah, kemudian ibu minta kalian mengurutkan bagian-bagian kertas yang tidak disobek. Jadi diurutkan dari yang terbesar, berikutnya, bagian berikutnya, bagian berikutnya, bagian berikutnya, sampai yang terkecil yang kalian tidak bisa sobek lagi. Karena memang kertasnya itu sudah menjadi bagian yang kecil. Tapi sebetulnya yang terkecil pun masih bisa disobek-sobek lagi. Gitu ya. Cuman karena keterbatasan ya enggak apa-apa segitu. Nah, kalian akan melihat di situ urutan-urutan bilangannya dari yang terbesar menuju yang terkecil. Adakah hal menarik dari penulisan bagian dalam kertas tersebut? Kalau ada, coba perhatikan dengan baik. Mesti akan masuk ke simbol matematika. Nah, simbolnya itulah yang akan menjadi fungsi eksponen khusus tentang penyobekan kertas. Karena berbeda dengan fungsi eksponen tentang silsilah keluarga. Nah, coba nanti difahami ya, difahami dulu kalimat-kalimat dua konteks ini dengan baik, baru kalian akan bisa membuat simbol matematikanya. Ini hanya sekedar catatan saja, sepengalaman ibu. Dalam kondisi pembelajaran normal di dalam kelas, biasanya pengerjaan kedua konteks ini dibahas oleh kelompok. Awalnya, setiap tahun, kelompok akan panik dan heboh. Tanya ini, tanya itu. Rata-rata, ibu ini teh harus bagaimana? Ibuku mahakeun. Tapi insya Allah, tidak lama kemudian mereka bisa loh. Jadi, ibu harap sekalipun Ananda belajar di rumah, jangan panik dulu. Baca kedua konteks, terus tenangkan, insya Allah Ananda bisa mengerjakannya. Kemudian coba-coba kotret-kotret jawab pertanyaannya di waktu senggang ya. Sekiranya Ananda sudah mencoba dan stuck, semuanya tidak bisa. Tanya kakakmu, temanmu, atau siapapun yang kalian anggap mampu. Kalau ini mah, kalau ternyata sekelas sudah nyerah, ibu bakal bantu loh. Enaknya kalau ibu bantu nanti dengan Google Meeting. Jadi langsung ngobrolnya. Jika Ananda ingin meeting dengan ibu, minimal sehari sebelum jadwal, hubungi ibu
supaya Ibu menyiapkan undangan. Hal ini Ibu lakukan agar Ananda berhemat kuota ya. Semoga Allah memudahkan pemahaman dan mencerdaskan kepandaian kepada Ananda dan kepada kita semua. Oke, selamat bermatan ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.